Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam program Keliling Indonesia. Kita biasanya akan berkeliling untuk mengetahui seberapa banyak jenis kuliner yang ada di Nusantara. Dan kali ini kita akan ke Manado, Sulawesi Utara ya. Di sana itu ada yang namanya kuliner klapertat. Nah, klapertat ini makanan khas Manado yang sepertinya juga tidak hanya orang Manado tetapi juga disukai oleh masyarakat di berbagai daerah. Tapi mungkin sebagian orang juga belum banyak yang tahu juga klapertat itu seperti apa dan bagaimana rasanya. Dan kali ini saya mengundang tamu istimewa saya ke studio. Ada Mbak Marta. Mbak Marta, apa kabar? Halo, kabar baik. Senang sekali Mbak Marta bisa hadir ke studio Voice of Indonesia nih. Iya. Pastinya di tenannya lagi sibuk-sibuknya ya kalau jam-jam segini biasanya. Enggak juga sih, kita Gitu ya? bukanya dari sore sampai malam. Oh, bukannya sore. Oke. Nama tenannya apa? Mamita Cakes. Mamita Cake. Itu brandnya. Iya, brandnya iya. Oke. Sudah sejak kapan itu? Buka sih sekitar baru mau 2 bulan, cuma sebelumnya dari rumah, open PO kayak gitu. Terus bikin tempat tersendiri. Terus akhirnya memberanikan diri untuk bikin stand gitu. Di mana itu, Mbak Marta? Di daerah Alam Sutra, Pasar 8. Wah, itu daerah-daerah yang banyak tempat-tempat kuliner juga ya? Iya, betul. Oke, di Alam Sutra di Tangerang Selatan ya? Tangerang Selatan. Oke, Provinsi Banten, nggak jauh juga dari Jakarta ya? Ya, nggak jauh lah. Pasti banyak orang Jakarta juga yang ke sana ya? Iya, banyak, karena banyak juga dari mereka yang kerja di dekat-dekat Alam Sutra. Oke, jadi pendengar dan pemirsa yang ke Jakarta ataupun ke Tangerang Selatan bisa mampir nih ke tenannya Mbak Marta, Ya. Mamita Cake. Cake. Oke, kita sekarang ngebahas klapertatnya nih ya. Dan di samping itu nanti juga ada juga nih varian yang lain. Klapertat itu namanya agak-agak Eropa ya gitu. Ya, agak-agak dari Belanda kata Oh. orang-orang ya. Bisa diperkenalkan Mbak Marta, klapertat ini makanan apa sih? Makanan lebih ke asalnya dari bahan kelapa, daging kelapa sama air kelapa. Oh, daging kelapa dan air kelapa. Berarti itu klapertat nama itu mungkin ada hubungannya dengan kelapa itu sendiri ya? Iya, betul. Bahasa Belanda. Dari bahasa Belandanya itu klaper. Artinya kelapa kalau di Indonesia ini gitu. Jadi tartnya itu kue. Iya, betul. Jadi kue kelapa ya sebenarnya. Kue kelapa, iya. Tapi tampilannya sih emang Eropa banget ya kayaknya ya. Iya. Apa dari dulunya memang begitu bentuknya? Atau sudah dimodif di Indonesiain gitu? Enggak, dari dulunya seperti itu, seperti ini. Coba ditunjukin deh ke kamera ya. Oke, cakep ya. Dan itu bikinnya seperti apa itu, Mbak Marta? Bikinnya ini dia teksturnya nggak boleh keras gitu, jadi harus agak lembek. Terus makanya dia harus ada 3 tepung. Tepung terigu biasa, maizena, sama tepung custard. Ada 3 jenis gitu. Jadi kalau pakai tepung biasa aja, dia hasilnya nanti keras. Gitu. Oke. Ntar deh lebih lanjut bisa dijelasin lagi. Tapi paling tidak kan bisa memperkenalkan juga kalau ini tuh makanan khas Manado ya. Betul. Terus ya boleh dibilang ikonik lah ya. Jadi apa sih yang membuat klapertat ini istimewa gitu sampai misalnya Manado bisa berani memperkenalkan dan disukain ternyata oleh pecinta kuliner di Nusantara maupun orang-orang yang mungkin datang ke Indonesia kan gitu ya?
Dia Itu ciri istimewanya apa tuh? dia ciri khasnya harus ada rasa ram. Ram? Ram. Mm-mm. Ram itu? Kayak aroma rum gitu. Oh. Mm-mm. Mm-mm. Itu yang membuat beda atau istimewa dibanding kue-kue yang lain ya? Betul. Bisa digambarkan cita rasanya? Kalau memakan kelapa tart itu ada perbandingan juga dengan kue yang lain nggak misalnya? Oh, Seperti makan apa gitu? pasti beda. Beda ya? Karena apa ya, dari teksturnya, dari rasanya itu ciri khas tersendiri lah gitu. Karena selain isinya kelapa, dia ada isi kacang kenari sama kismis. Oke, ini ya. Iya, Kacang kenari sama kismisnya Betul. ini yang buat khas. Jadi rasa-rasa kelapa, terus ada rasa-rasa kismis dan kenari ya, ya betul. berpadu ya. Berpadu, iya. Wah. Jadi penasaran pengen nyicipin ini. Terus ini ada kayak semacam serbuk-serbuknya itu, Mbak? Itu bubuk kayu manis. Oh, bubuk kayu manis? Bukan coklat itu ya? Bukan, bubuk kayu manis. Oh, rempah Iya. Indonesia banget ya. Iya, betul. Oke. Bisa lebih detail mungkin dijelasin, Mbak, resepnya? Resepnya, kalau untuk resepnya sih Nggak rahasia kan? secara ininya aja, apa, bahan-bahannya sih saya bisa kasih tahu. Coba. gitu. Yang pertama itu tadi tepung. Ada 3 jenis. Disebutin lagi nggak? Iya, Tepung protein, terus maizena, satu lagi tepung kastard, Oke. terus susu kental manis. Oh, SKM Ada ya. susu kental manis SKM. Lalu ada air kelapa muda, lalu susu full cream, sama pakai butter. Oh, butter juga, Pakai mentega butter ya. juga, iya. Terus yang terakhir harus ada pakai rum. Apa sih orang nyebutnya, kadang ram, kadang rum. Ya, Itu seperti di apa namanya, di kalangan tata boga atau masak memasak itu sudah pada tahu lah ya. Iya, tahu. Ram atau rum. Terus diolahnya seperti apa? Diolahnya dimasak seperti biasa aja, gitu. Heeh. Pertama-tama tepungnya itu dicampur. Yang tiga tadi jadi satu. Jadi satu. Lalu kita diaduk di ini SKM. Diaduknya SKM, bukan diaduk SKM dengan air. dulu, enggak. Oh enggak. Jadi 3 SKM tepung itu dulu. diaduk pakai SKM. Biar dia maksudnya rata. Mm-mm. Karena kalau kita langsung campurin ke susu, nanti dia menggumpal. Oh, gitu. Tepung-tepungnya menggumpal gitu. Jadi susah dia nanti diaduk. Nah, rahasianya ya dari SKM itu sama tepung dicampur dulu. Itu harus benar-benar pas. Harus benar-benar pas. Campurannya ya, nggak boleh Iya. nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, karena akan jadi Ada takarannya. akan jadi beda nanti kalau Iya. kalau lebih atau kurang ya. Iya. Oh gitu. Terus lanjut masukin susu itu full cream. full cream. Lanjut air kelapa muda. Nah, setelah dia mau agak mengental dikit, dimasak, masukkan daging kelapa mudanya. Oke. Kayak gitu. Pemilihan daging kelapa muda juga harus benar-benar muda, yang super lembut. Jadi nggak boleh yang kayak agak tua gitu, nggak enak nanti. Oh, jadi harus muda ya? Harus muda. Termasuk airnya juga tadi ya? Iya, Air betul. kelapa muda nggak boleh air yang penting air kelapa itu nggak boleh ya, harus muda airnya. Kelapa muda. Air ya, kelapa air muda. kelapa muda. Dawegan lah ya. Oke, terus? Terus abis itu masukin kismis sama kacang kenarinya. Masukin terus oh iya, saya lupa pakai keju parut. Oh, keju parut. Keju parut masuk. Nah, nanti kalau sudah meluap tuh dia meletup. Meletupnya jangan sampai banyak. Cukup dia udah meletup, angkat.
Cepat-cepat angkat. Heeh, Supaya nggak supaya pecah adonannya gitu ya. enggak, supaya dia tepungnya nggak mengeras aja. Oh, oke oke Kayak oke. gitu. Udah deh jadi. Jadi. Takerin ke aluminium foil, Hmm. bubukin apa? Kayu manis. Mhm. Nah, Jadi seperti ini ya. Mm-mm. Aluminium foilnya, dan ini standarnya ukurannya seperti ini. Ada Oh, ada yang lebih tergantung, ada yang lebih besar. Oke. Ini aluminium foilnya ya. Iya. Seperti itu. Apa yang membuat beda nih klaper tart buatan Mamita Cake dengan klaper tart yang lain? Eh, Apa yang mau ditonjolkan oleh yang Mbak Marta? ditonjolkan ke ciri khas dari Manado-nya aja sih. Mm-mm. Harus teksturnya lembek, Mm-mm. terus sama wangi rumnya harus berasa. Dan dijamin lebih enak dong dibanding produk yang lain. Iya dijamin. Gitu ya, berani bilang gitu ya. Iya. Itu karena terbukti mungkin dari pelanggannya, customer Dari yang pelanggan, bilang iya customer. Mamita Cake enak, Iya betul. lebih enak dibanding couple tart dari tempat Iya, lain gitu. Betul. Oh, mereka bilang gitu ya. Iya. Oh, berarti ada sesuatunya tuh ya. Iya. Rahasia. Rahasia. Nggak ada sesuatu sih. Hanya tadi takaran tepungnya harus benar-benar sesuai aja. Oh gitu, itu yang membuat beda atau istimewa ya. Iya. Mamita Cake buat couple tart dengan ya cara tersendiri lah ya. Iya. Yang sudah berapa lama sih digelutin ini, Mbak Marta? Kalau menggelutinya sih udah sekitar 5 tahun lah. Oh 5 tahun 5 ya. tahun yang lalu. Baru dapat tuh pasnya gitu ya. Itu atau kita coba dulu Oh berapa jualan kali macam trial error. gitu ya. Iya. Nggak langsung enak gitu. Itu tes ini dulu dong. Tes rasa dulu ke banyak orang baru tahu Betul. takaran yang pasnya gitu ya. Nah, itu dari pelanggan langsung atau dari saudara-saudara dulu nih? Dari pelanggan-pelanggan. Langsung pelanggan. Iya betul. Test case-nya ya. Oke, jadi klaper tart Manado ini apakah seperti itu semua atau ada juga yang beda-beda varian misalnya? Itu tadi yang ori? Ini yang ori iya. Yang ori ya. Ada mungkin orang yang bikin yang beda varian, mungkin ada rasa durian atau rasa coklat, tapi saya kembali lagi lebih pilih yang original. Oh gitu. Iya, Lebih di apa namanya? Lebih dicari orang. Yang ori ya. Mm-mm. Ketimbang varian-varian yang udah dimodif segala macam itu kurang ya peminatnya. Iya, betul. Oh gitu. Itu banyak setiap harinya produksinya? Nggak terlalu. Sekitar 10 sampai 20 lah. Nggak Kilo? terlalu. Enggak, 20 piece. Cuma double 20 pit? biji, iya, Oh, paling segitu. Boleh tahu harganya, Mbak? Satu piece gini 13.000 aja. Iya. Oke. Kenapa dibatasin buatnya hanya segitu? Karena apa ya? Saya jual produk yang lain juga. Masalahnya bukan hanya klaper tart. Oh gitu. Jadi ada variasi yang lain gitu. Biar orang yang datang nggak bosen. Kayak gitu. Tapi itu kan yang di tenan ya. Kalau Iya. misalnya ada yang order dalam apa partai yang gede, yang banyak, bisa juga. Bisa juga. Oke, nerima orderan buat event-event, acara-acara yang besar gitu ya? Iya, bisa. Oke. Tapi kalau di tenan hanya sebatas itu ya? Iya, sebatas menyediakan aja. 20 Iya, atau 20 paling banyak gitu? Ya 20 atau lebih sedikit lah. Kayak gitu. Nah, karena ada varian yang lain yang dijual juga di Mamita Cake itu. Iya. Masuk salah satunya ini ya? Iya. Ini salah satu yang ini juga nih, jagoannya nih. Iya, itu best seller juga. Best seller juga ya. Kue sus bener ya? Iya, kue sus. Cuman kita lebih modifikasi isinya. Nah, gimana nih? Apa bedanya? Kalau saya biasa sih kalau makan sus itu isinya ya paling ada di dalamnya tuh krim yang agak-agak apa ya? Fla. Fla. Mungkin ya, yang jadul itu kan fla ya. Iya, fla gitu. Nah, ini bedanya apa? Bedanya ini kita isi krim.
tapi krimnya yang tidak lengket di leher, di lidah gitu. Oh iya? Ya betul, lebih menyerupai es krim tapi dia tidak meleleh. Oh, Gitu. jadi kita bisa makan sus tapi rasa es krim gitu ya? Iya betul, dimakannya agak dingin-dingin gitu. Oh, harus didinginin dulu ya berarti ya. Tapi ukurannya juga emang lebih besar dari biasanya sih, Oh iya. gitu ya. Oke. Jadi selain sus, apa lagi? Saya biasa produksi kue bento cake, Mm-mm. kue ulang tahun yang kecil-kecil gitu. Yang versi kecil-kecil, Kue ulang tahun versi mini. versi mini. Iya. Itu memang banyak ya peminatnya. Ya, Kenapa kadang- mini gitu? mereka kadang buat goodie bag kalau acara birthday gitu. Oh, oke. Balik lagi ke Klapertat. Ini kan tadi sejarahnya sekilas sih dari Belanda ya Mbak Marta cerita. Tapi kan sekarang sudah jadi khas Manado atau makanan kita lah Indonesia. Iya. Ada semacam filosofi atau yang bisa dibagikan buat pecinta Klapertat? Filosofi apa ya? Mencerminkan budaya dan tradisi ya pastinya ya. Iya. Kalau menurut Mbak Marta, kenapa kita harus mempertahankan atau melestarikan Klapertat ini? Karena menurut saya makanan yang khas Indonesia itu lama-lama apa ya, memudar Mm-mm. lama-lama gitu. Bahkan mungkin untuk angkatan tahun anak 2000 ke atas, mereka rata-rata nggak begitu tahu. Ini semua Gen Z ya. Gen Z, iya betul. Taunya yang ngetren sekarang seperti itu. Makanya Malah dari impor kebanyakan ya. iya betul. Makanya saya bagaimana caranya untuk mempertahankan khas Indonesia itu tetap ada, gitu, tetap disukai. Mm-mm. Bahkan kalau bisa yang generasi sekarang mereka tahu dan suka intinya gitu. Terus kalau makan Klapertat mereka udah pernah ada semacam bilang ke Mbak Marta, wah enak banget nih gitu, yang Gen Z-nya. Ada beberapa, cuman nggak banyak ya. Terus? Kebanyakan justru mereka yang udah setengah tua atau opa oma, justru mereka cari. Oh gitu ya. Iya. Kira-kira biasanya kalau Mbak Marta ketemu customer yang Gen Z, kalau tahu pas makan di depan Mbak Marta itu bilang apa ke mereka supaya Enak. bilang enak gitu Iya. ya? Dia bilang enak gitu. Tapi rata-rata mereka nggak tahu namanya. Oh gitu ya? Iya, nggak tahu. Oke. Nah, Mbak Marta, terakhir ada nggak pesan-pesan buat pendengar Voice of Indonesia terkait kuliner kita, khususnya Klapertat ini? Apa ya? Supaya mereka juga mencintai kuliner kita, Iya. khususnya Klapertat dan yang lain-lain yang khas Indonesia gitu. Ya, harusnya sih mempertahankan untuk yang suka bikin kuliner, mempertahankan rasa sama kualitas supaya disukai oleh generasi-generasi baru gitu. Gitu ya. Iya. Dan terakhir banget mungkin mau sekaligus promosi Mamita Cake. Untuk para pemirsa, kalau pemirsa lagi berkunjung ke daerah Tangerang atau Alam Sutra, boleh mampir di Pasar 8 Alam Sutra di tenda Mamita Cakes di depan pintu timur. Gitu ya. Oke, di sana banyak bisa dinikmatin ya. Salah satunya Klapertat, kue sus dan yang lain-lain. Ya betul. Banyak ya, tinggal pilih ya, nikmatin. Dan harganya juga terjangkau ya. Betul, terjangkau. Oke. Mbak Marta, terima kasih kehadirannya di Studio Voice of Indonesia. Senang sekali bisa berbagi tentang Klapertat dan kuliner khas Indonesia. Nanti kita lain waktu mungkin kita bahas yang lain lagi ya. Oke, terima kasih. Terima Untuk kasih. RRI VOI juga. Oke, sukses selalu untuk Mamita Cake. Amin, terima kasih. Baik pendengar, demikian perbincangan kita di Keliling Indonesia.
Dan kita akan ketemu lagi dengan bahasan kuliner yang lain. Tetap bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.